Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya lanjutkan ya untuk asas-asas perjanjian pengangkutan. Yang keempat adalah pengangkut tidak mempunyai hak retensi. Hak retensi ini artinya hak menahan barang kalau pengirim barang yang meminta jasa pengangkut itu sudah memenuhi kewajibannya. Jadi barang yang dikirimkan itu harus langsung dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan selamat sesuai dengan isi perjanjian. Tetapi kalau misalnya pengirim barang belum memenuhi kewajibannya membayar misalnya, nah maka di sini pengangkut bisa mempunyai hak retensi ya, hak menahan barang sampai jasa memindahkan barang tadi dipenuhi. Kemudian kalau kita ngomong perjanjian itu untuk melakukan pekerjaan itu menurut KUH Perdata ada 3 jenis. Yang pertama yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ya, di mana perjanjian ini satu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk mencapai suatu tujuan ya, misalnya untuk mengirimkan barangnya, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat, untuk mana ia bersedia membayar suatu upah. Nah, karena minta tolong tadi, maka dia harus membayar upah. Sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawan. Nah, keinginannya tadi diserahkan pada pengangkut ya, pengangkut yang melakukan kewajibannya memindahkan barang, kemudian haknya mendapatkan upah. Itu namanya perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam contoh tadi adalah jasa-jasa mengangkut barang ya. Kemudian ada perjanjian kerja atau perjanjian perburuan. Jadi perjanjian kerja atau perjanjian perburuan ini perjanjian antara buruh dengan majikan dengan ciri-ciri. Yang pertama, adanya upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan ya. Jadi untuk perjanjian kerja itu yang pertama ada upah atau gaji. Yang kedua adanya hubungan diperatas atau koordinasi. Hubungan berdasarkan mana pihak yang satu majikan berhak memberikan perintah ya, kemudian karyawannya berhak taat pada perintah yang diberikan oleh majikannya. Jadi ada gradasi koordinasi antara bawahan dan majikan. Kemudian ada perjanjian pemborongan. Perjanjian pemborongan itu perjanjian untuk menghasilkan suatu pekerjaan, misalnya membangun rumah, membuat taman, membuat jembatan dan sebagainya. Artinya di sini ditulis bahwa perjanjian antara seorang pihak yang memborongkan pekerjaan dengan orang lain pihak yang memborong, di mana pihak pertama mendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak lawan atas pembayaran tertentu sebagai harga borongan. Bagaimana saudara-saudara, bisa dipahami ya? Jadi selain mendengarkan audio ini, membaca e-learning dan tidak lupa membaca literatur, membaca jurnal, membaca undang-undang ya. Jadi mahasiswa jangan bosan untuk membaca dari beberapa sumber ya, apalagi kalau sering online, sering tidak ada kuliah, jadi harus berusaha sendiri untuk belajar mengembangkan diri agar nanti kalau lulus itu tidak hanya mempunyai gelar tapi juga mengerti sedikit ya, enggak kalau banyak alhamdulillah ya, ilmu sesuai dengan gelarnya. Terima kasih.